Just another day with me. Jalan-jalan sore ke Desa Baru Hubon Hamber. Hai guys, apa kabar dan selamat datang di channel aku, Anika Elis. Jadi sore ini hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 pukul 7 sore waktu Inggris. Ini aku ajak kalian untuk jalan-jalan sore keliling Desa Baru. Kebetulan suami lagi ada berkunjung ke rumah teman yang lagi libur. Jadi dia bantu temannya untuk mengecek kucing peliharaan mereka, memastikan makan dan minum mereka masih cukup selama mereka liburan. Jadi selagi suami mengunjungi rumah temannya dan memeriksa kucing-kucing mereka, ini aku minta Pak Su untuk menurunkan aku di salah satu desa dekat rumah yang bernama Desa Baru Hubon Hamber. Dan nanti aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan berkeliling dari ujung taman gereja ini. Lalu kemudian aku akan ajak kalian jalan-jalan berkeliling ke marketplace dan jalan-jalan berkeliling di antara rumah-rumah penduduk. Oke, ayo kita jalan. Jadi jalan-jalan sore kita kali ini aku awali dengan jalan-jalan di sekitaran Jalan Raya Baru. Tepatnya ini aku berjalan di depan dari Gereja Holy Trinity yang merupakan bangunan dengan sejarah yang kompleks yang dibangun dalam kurun waktu berabad-abad. Bagian tertua dari bangunan ini adalah arkade utara yang dibangun pada abad ke-13, disusul oleh arkade selatan, menara dan lorong samping ditambahkan pada abad ke-14 dan ke-15, sementara pemugaran besar-besaran dilakukan pada tahun 1841, 1856, dan 1868 sampai 1869. Tuh, cantik kan view di sini, ditambah itu bangunan gereja tua. Ya, desa ini meskipun terlihat sepi dan lengang, tapi desa ini memiliki sudut-sudut dengan view yang luar biasa cantik dan indah. Sebenarnya kalau kita terus jalan ke sana, nggak ada habisnya guys. Sepanjang jalan kita akan melihat bangunan-bangunan rumah penduduk dan alam yang luar biasa indah. Tapi aku tidak bisa berjalan terlalu jauh karena aku takut tersesat guys. Meskipun aku bisa Sherlock ke suami, tapi ya daripada semakin jauh, ini aku menyeberang dan putar balik menuju ke alun-alun desa, dan nanti aku akan ajak kalian untuk jalan berkeliling serta melihat suasana, situasi, dan ada apa aja kira-kira di sana ya. Ngomong-ngomong, kira-kira kalian betah nggak tinggal di sini? Sepi sekali loh guys di sini. Meskipun tadi ada juga beberapa orang yang tadi beberapa kali kita berpapasan, karena kebetulan ini adalah hari Sabtu atau malam minggu, waktunya orang-orang bermalam minggu pergi ke pub atau kafe untuk sekedar minum atau menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga. Jadi kita harus kembali ke arah semula, dimana aku janjian untuk Pak Su bisa menjemput aku ketika dia selesai dengan urusan dia mengecek rumah dan kucing-kucing temannya. Ya guys, jadi sebelum aku lanjut untuk jalan-jalan menuju ke alun-alun desa, untuk kalian inilah view dari salah satu sudut Desa Baru, tepatnya depan dari Gereja Holy Trinity. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita jalan-jalan sore di Desa Baru. Kembali kita berbicara tentang desa ini.
Baro Huppenhamber adalah sebuah desa besar yang ada di North Lincolnshire karena namanya desa ini sering kali tertukar atau dikaitkan dengan kota di sekitarnya seperti kota Barton Huppenhamber, yaitu kota di mana aku tinggal selama ini. Juga kota ini sering juga dikaitkan dengan permukiman pelabuhan sungai kecil yaitu Barrowhaven. Secara historis wilayah ini juga terkadang disebut dengan nama-nama kuno yang lebih tua sebagaimana tercatat dalam naskah-naskah Inggris awal seperti Barrow-on-Humber atau Albawe. Di desa Barrow ini juga merupakan tempat kelahiran John Sargent, seorang imam Katolik Roma, tokoh polemik dan teolog yang lahir pada tahun 1623 dan wafat pada tahun 1707. Di sini juga adalah tempat tinggal dari John Harrison, seorang pelopor metode yang handal untuk menentukan garis bujur di laut yang patungnya ada di pusat alun-alun desa Barrow atau Barrow Square. Desa yang cantik dengan bangunan-bangunan rumah yang unik atau kuno, tapi sekaligus juga desa ini terlihat modern dan rapi sekali. Tapi ya seperti inilah guys suasana di desa ataupun kota-kota atau ya kehidupan di Inggris. Terlihat sangat sepi dan lengang karena orang-orang di sini lebih suka menghabiskan waktu di dalam rumah atau di kebun belakang ataupun sekalian pergi ke taman, pergi ke pub atau kafe dan juga restoran dibandingkan nongkrong di depan rumah. Juga penduduk Inggris rata-rata mereka suka sekali bertanam bunga atau berkebun. Nah guys, tidak terasa ini kita sudah sampai di alun-alun desa Barrow. Nah itu guys, terlihat patung dari John Harrison, tokoh yang tadi aku ceritakan, seorang pelopor metode handal atau tukang kayu dan pembuat jam. Dan dari hasil belajar otodidaknya beliau menciptakan sebuah alat penentu garis bujur saat berada di laut, yaitu kronometer laut. Dan patung ini dibuat oleh pematung bernama Marcus Cornish pada tahun 2020. Dan inilah guys suasana, situasi, dan kondisi pusat kota alun-alun desa Barrow. Dan tepatnya ini aku berdiri di terminal atau pemberhentian bus. Dan di depan sana terlihat ada pub atau restoran bernama Royal Oak. Pernah satu kali aku dan Pak Su datang ke sana untuk niatnya sih malam mingguan. Tapi ya seperti yang kalian lihat suasana di desa ini begitu lengang sekali. Padahal sekarang adalah hari Sabtu sore atau malam minggu, tapi ya lengang sekali. Ya mungkin kalian tidak akan betah tinggal di sini guys karena terlalu sepi. Dan ini ada telepon box yang ikonik, tapi ya sudah tidak difungsikan, tapi masih dipertahankan. Bagus untuk foto-foto, tapi ya kayaknya aku malu untuk ambil foto. Oke, kita jalan lagi guys. Aku akan ajak kalian untuk jalan berkeliling sebelum akhirnya nanti aku akhiri video dan untuk aku pulang. Dan di depan itu adalah minimart co-op yang sepertinya adalah satu-satunya minimart yang ada di desa ini, atau setidaknya yang ada di marketplace ini. Tapi kurang tahu juga ya, mungkin kita akan menemukan satu lagi minimart lain. Lalu di depan kita ini ada spot bar di mana orang-orang bisa nongkrong, bersosialisasi, nonton bola di sini. Apalagi sekarang adalah musim bola ya. Jadi harusnya sih pub ini rame untuk warga berkumpul nonton bola bareng-bareng. Dan sepertinya ini adalah skor sementara ya untuk pertandingan FIFA World Cup yang sedang berlangsung. Tapi kurang tahu juga, meskipun Pak Su sering kali berbicara tentang pertandingan bola. Tapi ya karena aku sama sekali tidak tahu menahu tentang bola, jadi ya kurang paham juga.
Nah guys, nanti kita akan jalan sampai itu ujung rumah putih itu. Nah, ini kita sudah berada di ujung atau depan gedung rumah putih tadi. Ya, karena jemputan juga sudah datang. Jadi ini aku harus pulang. Jadi untuk semuanya yang mampir ke channel aku, salam kenal dan semoga kalian suka dengan video-video aku serta terhibur. Juga betah untuk selalu mampir menyapa ya. Kita berjalan lagi ke tempat semula, yaitu alun-alun desa atau marketplace, di mana suami sudah menunggu aku untuk jemput pulang. Dan untuk kalian, aku akan diam sejenak agar kalian bisa menikmati jalan-jalan sore kali ini sebelum aku OTW pulang. Setelah sedikit kebingungan, akhirnya nemu juga ini mobil Pak Su. Tadi nggak kelihatan, tengok kiri kanan di mana dia parkir, ternyata dia parkir di sini. Oke semuanya, ini kita mau OTW pulang dan aku harus akhiri video aku sampai di sini. Sambung lagi lain waktu. Pokoknya ya, semoga kalian semua yang mampir ke channel aku, semoga kalian suka dan terhibur dengan jalan-jalan sore kali ini. Ya, terima kasih sudah mampir. Silahkan tinggalkan jejak, komen, kritik dan saran. Apapun itu akan membuat aku bersemangat untuk bikin video-video selanjutnya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, yang sakit semoga lekas sembuh, yang lagi ada masalah apapun itu, semoga Tuhan berikan jalan keluar terbaik. Dan untuk kita semua, semoga apapun yang kita doakan, kita usahakan, Tuhan kabulkan. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.